Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Di dalam geografi sendiri terdapat banyak cabang ilmu. Salah satunya adalah meteorologi dan klimatologi. Meteorologi dan klimatologi adalah dua jenis keilmuan atmosfer yang mempelajari pola cuaca dan pengaruhnya terhadap manusia dan lingkungan. Di dalam melakukan penelitian pola cuaca, pastinya menggunakan berbagai alat-alat klimatologi. Untuk mengenal beberapa alat klimatologi tersebut, silahkan simak video berikut. Alat yang pertama yaitu Gunn-Bellany. Gunn-Bellany merupakan alat pencatat intensitas cahaya matahari. Satuannya adalah kalori per centimeter persegi. Pengukurannya sendiri dilakukan sekali dalam 24 jam, yaitu pada pukul 7.00. Cara kerja dari alat ini yaitu sewaktu memasang alat ini di pagi hari, Gunn-Bellany dibalik sampai cairan yang ada di tabung uret tertampung semua di bola hitam, sehingga cairan dalam tabung uret mendekati nol. Kemudian dikembalikan ke posisi normal, berdiri tegak lurus dan dipasang di tempat semula. Panas yang ditimbulkan akan menguapkan zat cair dalam bola hitam. Nah, berikut adalah keterangan dari gambarnya. Yang pertama, itu adalah bola sensor hitam dari besi hitam. Yang kedua adalah tabung uret dan yang ketiga adalah skala intensitas. Alat berikutnya adalah Campbell-Stokes. Campbell-Stokes berfungsi sebagai pencatat lama penyinaran matahari. Satuannya adalah jam per persen pias harian. Cara kerjanya yaitu pembakaran pias, panjang pias yang terbakar dinyatakan dalam jam. Hanya pada keadaan matahari terang saja pias dapat terbakar. Untuk jenis-jenis pias ada 3 macam, yaitu lengkung panjang pada 11 Oktober sampai 28 Februari, lurus pada 11 September sampai 10 Oktober, dan 1 Maret sampai 10 April. Untuk lengkung pendek pada 11 April sampai 10 Agustus. Selanjutnya adalah aktinografi bimetal. Aktinografi bimetal adalah alat pencatat intensitas radiasi matahari secara otomatis. Satuannya adalah kalori per centimeter persegi. Untuk cara kerjanya yaitu 2 strip bimetal hitam dan 2 strip bimetal putih melekat pada strip bimetal kopling. Dan bimetal warna putih mencerminkan radiasi dari matahari. Strip bimetal warna hitam menyerap radiasi matahari. Jadi, apabila suhu naik, maka bimetal strip hitam akan melengkung. Selanjutnya adalah termometer tanah berumput dan termometer tanah gundul. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu tanah pada tanah berumput dan pada tanah gundul. Pengamatan suhu tanah dilakukan pada kedalaman 0, 5, 10, 20, 50, dan 100 cm. Pengamatan suhu tanah pada kedalaman 0, 5, 10, 20, 50, dan 100 cm dilakukan 3 kali sehari. Selanjutnya adalah anemometer. Anemometer adalah alat pencatat kecepatan angin. Cup counter pada anemometer terdiri dari berbagai ukuran, yaitu 0,5 meter, 2 meter, 8 meter, dan 10 meter. Cara kerja dari alat ini yaitu mangkuk ringan yang dipasang di atas sebuah rotor yang bergerak atau digerakkan oleh angin. Selanjutnya adalah hygrometer standar, yaitu berfungsi sebagai alat pengukur suhu udara dan kelembapan udara. Alat ini ditempat di dalam semacam sangkar atau kurungan berbahan kayu yang desainnya sudah diatur sedemikian rupa. Alat yang terdapat dalam sangkar ini ada 5. Yang pertama, termometer bola basah, yaitu untuk mengukur kelembapan udara. Satuannya adalah persen. Yang kedua, termometer bola kering, yang digunakan untuk mengukur suhu udara. Satuannya adalah Celcius. Yang ketiga adalah termometer maksimum atau muai ruang raksa. Satuannya adalah Celcius. Yang keempat adalah termometer minimum.
untuk mengukur muai ruang alkohol, satuannya adalah Celsius. Dan yang kelima adalah GC evaporimeter yang berfungsi untuk mengukur penguapan air dalam ruangan dan satuannya adalah milimeter. Selanjutnya adalah tipe Hellman. Tipe Hellman adalah pencatat curah hujan otomatis dengan satuan milimeter. Cara kerja dari alat ini adalah setiap terjadi hujan, air akan masuk ke corong kemudian disalurkan ke pelampung sehingga membuat pena naik dan membuat grafik pada kertas hias. Jika curah hujan mencapai 10 mm atau lebih, maka pena menunjukkan angka 10 mm sebagai angka maksimal. Kemudian air akan tumpah dari pelampung melalui pipa Heppel dan pena akan turun lagi ke angka 0. Selanjutnya adalah Automatic Rain Sampler. Nah, alat ini berfungsi untuk mengambil sampel air hujan. Cara kerjanya, jika terjadi hujan, maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampung air yang digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan, penutup tersebut tetap terbuka, kemudian setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula. Selanjutnya adalah High Volume Sampler. High Volume Sampler adalah alat pengukur kualitas udara untuk mengetahui konsentrasi zat pencemar yang ada di dalam udara. Cara kerja dari alat ini, udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Dan selanjutnya adalah Open Fan Evaporimeter. Nah, alat ini merupakan pengukur penguapan air langsung, biasa juga disebut dengan panci penguapan. Satuannya adalah milimeter. Alat ini dilengkapi dengan termometer air, Six Bellani atau termometer apung, dan cup counter anemometer yang tingginya 0,5 meter. Selanjutnya adalah Ambrometer. Ambrometer adalah alat pengukur curah hujan. Pengamatannya dilakukan setiap pukul 7.00. Cara kerja dari alat ini yaitu permukaan mulut corong harus benar-benar horizontal dan dipasang pada ketinggian 120 cm dari permukaan tanah. Data curah hujan harian didapat dengan membuka keran dan airnya ditampung dalam gelas penakar yang bersatuan milimeter tinggi air. Alat yang terakhir adalah solarimeter atau piranometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur intensitas radiasi matahari secara otomatis. Satuannya adalah kalori per centimeter persegi. Radiasi matahari adalah intensitas radiasi matahari yang diukur meliputi radiasi global, radiasi langsung, dan radiasi baur.